Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Masroro Diah Wahyu Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pengembangan matematika anak usia dini, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan online kali ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya ini, yakni ad-dinul haq, ad-dinul Islam. Sebelumnya perkenalkan saya Anandaya Sinta sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Azkiyatul Fariha, Desrian Rahmawati Suwandi, Mia Rizkia, Nabil Arrahma, Nanda Putri Ainuwardah, dan Nisrina Syifa Bulan Aprilia. Baik, adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah metode pembelajaran matematika bagi anak usia dini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Pembelajaran matematika anak usia dini. Proses pembelajaran matematika pada anak usia dini, pengembangan konsep pengetahuan matematika terdiri dari mengenal konsep bilangan, pola dan hubungan, geometri, pengukuran, dan pengumpulan data. Konsep bilangan adalah suatu hal yang dasar dalam pengembangan pengetahuan matematika. Dalam kegiatan sehari-hari, anak sering sekali melafalkan bilangan. Hal ini adalah langkah awal dalam pengenalan konsep bilangan. Pola adalah pengulangan desain sesuatu, seperti warna, balok, krayon, dan buku, atau suatu kelompok benda. Contohnya, seorang guru memperkenalkannya dengan manik-manik, kemudian menyusun sesuai warna, merah biru, biru merah, dan anak dapat mengikutinya. Pemahaman ruang merupakan bagian dari geometri, yaitu kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Pemahaman ruang meliputi penjelasan arah, kanan dan kiri, posisi, depan belakang, atas dan bawah, menggambar, dan menjelaskan posisi dan ruang. Aktivitas pengukuran membantu anak untuk mengembangkan kemampuan dalam membuat perbandingan dan mengidentifikasi urutan. Kemampuan ini berkaitan dengan objek konkret, baik dan untuk konsep-konsep seperti waktu yang sangat abstrak bagi anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pemahaman pembelajaran matematika di tingkat anak usia dini. Yang pertama yaitu mengurutkan, mengklasifikasi, dan menata benda berdasarkan ukuran, angka, dan properti lainnya. Yang kedua, mengenali, mendeskripsikan, dan memperluas pola seperti urutan bunyi dan bentuk atau pola numerik, dan menerjemahkan dari satu representasi ke representasi lainnya. Yang ketiga, menganalisis cara yang menghasilkan pola pengulangan dan pertumbuhan. Ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang mendasari perlunya pembelajaran matematika bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan mental anak. Jean Piaget menyatakan bahwa kegiatan belajar memerlukan kesiapan dalam diri anak itu sendiri. Artinya, belajar sebagai suatu proses yang membutuhkan aktivitas baik fisik maupun psikis. Selain itu, kegiatan belajar pada anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan mental anak, karena belajar bagi anak harus keluar dari diri anak itu sendiri. Yang kedua yaitu masa peka berhitung pada anak. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Apabila anak sudah menunjukkan masa peka atau masa kematangan untuk berhitung, maka orang tua dan guru harus tanggap untuk segera memberikan layanan dan bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik. 3 tahapan penguasaan berhitung di jalur matematika, yaitu 1. Penguasaan konsep. Pemahaman atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda atau peristiwa konkret, seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung suatu benda atau suatu bilangan. Yang kedua, masa transisi. Proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak. Dan yang ketiga, lambang. Lambang merupakan visualisasi dari berbagai konsep, misalnya seperti lambang 7 untuk menggambarkan konsep bilangan 7, merah untuk menggambarkan konsep warna, dan lain sebagainya.
Metode-metode pembelajaran anak usia dini. 1. Bercerita. 2. Metode bercakap-cakap. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode pemberian tugas. 5. Metode demonstrasi. 6. Metode eksperimen. 7. Metode bermain. Melalui permainan matematika, secara tidak langsung anak akan belajar mengenal banyak hal. Di antaranya yang pertama ada perkembangan sosial emosi, yakni matematika dapat mengembangkan rasa percaya diri anak atau anak akan merasa lebih percaya diri. Kemudian ada perkembangan kreativitas, yakni di mana permainan matematika memberi kesempatan kepada anak untuk menggunakan pikiran secara kreatif. Kemudian yang ketiga ada perkembangan fisik. Permainan matematika ini dapat mengembangkan keterampilan motorik halus. Kemudian yang terakhir ada perkembangan kognitif, yakni permainan matematika dapat mengembangkan kognitif yang berhubungan dengan keterampilan masalah. Matematika dapat mengajarkan anak tentang makna bekerja sama dan berbagi. Cara yang dapat dilakukan ialah memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dalam kelompok. Yang kedua, menawarkan bermacam-macam bahan secara terbatas. Yang ketiga, mendorong anak untuk belajar dari suatu masalah dan berusaha menyelesaikannya. Tujuan pengenalan dan aktivitas pembelajaran matematika pada anak usia dini. Tujuan pengenalan dan aktivitas pembelajaran matematika pada anak usia dini agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung atau matematika. Secara khusus, tujuannya yaitu yang pertama, agar anak dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar, atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. Yang kedua, agar anak dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang ketiga, agar anak memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. Yang keempat, agar anak memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu, serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa terjadi di sekitarnya. Yang kelima, agar anak memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Demikianlah presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.